Halo teman-teman, bertemu dengan saya lagi, Frandi. Di video kali ini kita akan membahas tentang aset digital. Jadi aset digital ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang ingin mempunyai sebuah aset tetapi dengan modal yang terbatas. Bagaimana caranya? Simak video saya hingga selesai. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang 4 level kekayaan. Jadi memang kebiasaan orang-orang kaya ini adalah dengan membangun sebuah aset. Nah, pertanyaannya, beberapa aset konvensional yang selama ini kita kenal itu memang membutuhkan modal yang cukup besar untuk membangunnya. Misalkan contohnya properti. Ya, jadi teman-teman untuk memiliki sebuah aset berupa properti itu paling tidak membutuhkan modal yang besar. Kemudian ada saham, kemudian ada royalti dan juga membangun bisnis. Itu semuanya membutuhkan modal yang tidak sedikit gitu ya. Nah, kali ini kita akan memberikan solusi agar teman-teman semua yang misalkan kondisinya sekarang dalam kondisi apapun, kondisi keuangan apapun atau dengan modal yang minim tapi tetap teman-teman bisa membangun sebuah aset, yaitu dengan aset digital. Jadi pengertian aset digital itu adalah sesuatu yang kita miliki, dia berharga dan dia bisa menghasilkan manfaat. Kenapa kita harus membangun aset digital? Alasan yang pertama adalah karena aset digital ini untuk membangunnya tidak membutuhkan modal yang besar. Jadi teman-teman yang masih memulai, masih muda, misalkan anak-anak milenial, masih pekerjaannya juga masih baru bekerja, jadi otomatis masih punya modal sedikit, teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman tetap bisa membangun aset digital karena aset ini tidak membutuhkan modal yang besar. Alasan yang kedua adalah potensi penghasilan dari aset digital ini jauh lebih besar dibandingkan aset konvensional, dengan syarat teman-teman tahu caranya bagaimana memanage aset digital ini. Alasan yang ketiga, karena aset digital ini bisa dimulai atau dibangun oleh siapapun gitu ya. Tidak peduli profesi Anda apa atau tidak peduli kondisi keuangan Anda sedang seperti apa, teman-teman tetap bisa membangun aset digital. Alasan yang keempat, kenapa teman-teman harus mempunyai aset digital adalah karena digital ini merupakan sebuah tren di dunia sekarang. Jadi semua kedepannya akan serba digital. Jadi pastikan teman-teman sudah paham, sudah melek tentang digital dan mempunyai aset digital sejak dini agar teman-teman tidak ketinggalan. Nah, itu tadi 4 alasan kenapa teman-teman harus membangun aset digital. Ada 4 alasan. Nah, sekarang coba kita lakukan perbandingan ya. Jadi perbandingan, misalkan saya melakukan simulasi, kita coba bandingkan antara kita mempunyai aset digital dengan aset konvensional. Oke, saya ambilkan contoh di sini. Saya berikan contoh adalah aset konvensional akan diwakili dengan aset berupa properti, kemudian aset digital akan diwakilkan dengan sebuah channel YouTube, membangun channel YouTube. Oke, dimulai dari modal awal membangun aset. Asumsinya kita properti tadi kita akan membangun 20 kamar kos gitu ya. 20 kamar kos, ini modal awal dibutuhkan budget sekitar 780 juta gitu ya. Sedangkan untuk membangun teman-teman untuk modalnya untuk membangun channel YouTube itu hanya dibutuhkan dana 5 juta. Untuk apa 5 juta itu? Jadi 5 juta itu 3 jutanya teman-teman bisa untuk beli laptop second gitu. Yang penting bisa untuk editing, kemudian beli HP gitu ya. Yang 2 jutanya cukup beli HP gitu ya. Jadi HP ini sudah bagus-bagus kameranya. Jadi teman-teman memulainya bisa dengan alat sesederhana mungkin, yaitu dengan HP. Maka modalnya cukup 5 juta. Nah, dari modal awal ini saja sudah ada banyak perbedaannya. Perbedaannya sekitar 775 juta ya. Jadi perbedaan ini bisa lebih jauh lagi ketika teman-teman misalkan membangun di daerah perkotaan gitu ya, yang memang mungkin tanahnya mahal gitu ya, terus kemudian ongkos pekerjanya juga lebih mahal, maka angka ini perbedaannya akan bisa jauh lebih besar. Jadi variabel kedua yang kita bandingkan adalah mulai dari lama membangun aset. Jadi mulai dari awal sampai aset ini bisa menghasilkan untuk pertama kali. Untuk properti yang dengan kita membangun 20 kamar kos misalkan,
ketika budget kita terbatas, kita belum punya dana yang sangat banyak di awal gitu ya. Jadi misalkan kita terbatas, akhirnya kita membatasi jumlah tukang kita. Nah, misalkan dengan jumlah tukang yang sedikit, yang penting bisa berjalan gitu ya, terus membangun setiap hari, maka itu untuk 20 kamar kos itu kira-kira bisa selesai jadi semuanya dalam waktu sekitar 1 tahun atau 12 bulan. Sedangkan untuk membangun aset digital tadi yang berupa channel YouTube, kalau teman-teman tahu caranya, itu mulai dari awal sampai menghasilkan itu kira-kira membutuhkan waktu selama 6 bulan. Nah, dari sini sudah terlihat ya perbedaannya sekitar 6 bulan. Jadi aset digital bisa lebih cepat menghasilkan dibandingkan dengan aset konvensional. Variabel ketiga yang kita bandingkan adalah tentang biaya operasional. Jadi ketika kita punya kamar kos yang itu berisi 20 kamar kos, maka paling tidak untuk biaya operasional hariannya yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah teman-teman harus biaya pegawai yang untuk kebersihan. Kemudian kalau perlu keamanan, misalkan malamnya untuk keamanan. Kemudian ada biaya lagi untuk listrik gitu ya. Kemudian ada biaya lagi untuk maintenance dan lain-lain. Jadi banyak biaya yang dibutuhkan untuk operasional harian. Sedangkan ketika kita membangun digital asset berupa channel YouTube, ini operasional hariannya cukup simple, sederhana dan murah. Yaitu ketika kita memperkerjakan, taruhlah untuk membangun satu channel YouTube kita memperkerjakan 1 orang karyawan. 1 orang karyawan ini bisa double job ya ketika pertama-tama kita membangun, karena kita juga langsung terjun misalkan. Jadi dia bisa misalkan editing video kita gitu ya. Dia membuat skrip video kita, dia membantu syuting dan proses editing video kita. Variabel berikutnya yang kita bandingkan adalah biaya promosi. Jadi untuk ketika kita punya 20 kamar kos, supaya kamar kos ini kita selalu terisi gitu ya, setiap bulannya terisi, okupansinya bisa mencapai 100% bahkan ya, atau mungkin 80% lah target kita misalkan, maka dibutuhkan upaya-upaya untuk promosi. Misalkan teman-teman perlu melisting kamar kosnya teman-teman itu di marketplace jual beli di properti, misalkan seperti OLX gitu ya. Kemudian biar cepat hasilnya teman-teman bisa beriklan, kemudian teman-teman menyebar brosur di daerah sekitarnya disampaikan, atau di tempat-tempat terdekat di mana itu pusat dari pasarnya teman-teman yang akan ngekos. Misalkan kalau teman-teman membangunnya dekatnya kampus, maka teman-teman bisa membuat brosur sehingga itu disebarkan. Jadi untuk biaya promosinya itu masih perlu biaya promosi untuk mengoptimalkan di aset berupa rumah kos. Nah, sedangkan biaya promosi untuk channel YouTube ini hampir nol, karena memang ketika teman-teman tahu caranya bagaimana ini bisa channel ini melejit, itu tidak perlu sama sekali biaya promosi karena semuanya dioptimasi secara organik. Kita pakai SEO, kemudian kita pakai pendekatan-pendekatan faktor viralitas sehingga teman-teman tidak perlu melakukan biaya promosi. Variabel kelima yang bisa kita bandingkan antara digital asset dengan aset konvensional itu adalah tentang biaya pengembangan. Jadi ketika teman-teman sudah berjalan asetnya, kemudian ingin menambah lagi, mengembangkan lagi, misalkan di rumah kos tadi teman-teman ada penghasilan bulanan, kemudian disimpan untuk melakukan pengembangan, menambah satu kamar kos lagi gitu ya. Itu dibutuhkan biaya juga yang cukup besar. Rata-rata sih antara 35 juta sampai 45 jutaan ya. Nah, tergantung tadi kondisinya teman-teman membangun di daerah mana. Nah, tapi memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Sedangkan ketika teman-teman mau mengembangkan tadi ya, pengen membuat channel lagi atau pengen meningkatkan intensitas upload, teman-teman cukup menambah karyawan, merekrut karyawan gitu ya, menambah karyawan, atau bahkan kalau teman-teman karyawannya masih tetap gitu ya, karena untuk menambah channel itu juga gratis, tidak ada biaya tambahan. Kalau teman-teman membangun 1 channel, 2 channel, 3 channel itu biayanya sama, karena untuk membuka channel itu adalah gratis. Variabel keenam yang kita bandingkan adalah hasilnya, resultnya. Nah, ini mungkin perbandingan yang menarik ya bagi teman-teman, bahwa kita membangun aset ini ujung-ujungnya pasti kita mengharapkan sebuah hasil. Berapa sih penghasilan, berapa sih income yang kita dapatkan setiap bulan.
Nah, di aset konvensional tadi berupa rumah kos tadi dengan asumsi 20 kamar. Kita punya 20 kamar, kemudian asumsi satu kamar itu per bulan biayanya 500.000. Ini kalau di daerah Pare ya, di daerah Pare, di daerah Kediri ini sekitar rata-rata adalah 500.000. 500.000 dikali dengan 20, maka sekitar 10 juta rupiah. Itu dengan catatan kalau terisi penuh. Nah, jarang sekali rumah kos itu yang selalu terisi penuh setiap bulannya. Okupansinya antara 70 sampai 80% itu sudah bagus. Kita buat rata-rata 75%. Maka penghasilannya per bulan itu sekitar 7.500.000 dari aset rumah kos 20 rumah kos. Lalu bagaimana dengan hasil digital aset kita berupa channel YouTube? Menurut pengalaman saya, saat ini saya mengelola sekitar ada 18 channel ya. Menurut pengalaman saya, ketika kita membangun itu dengan sungguh-sungguh, ketika kita membangunnya dengan ilmu dan kita tahu tekniknya gitu ya, dalam waktu 1 tahun, dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 1 tahun kita bisa sudah menghasilkan rata-rata per channel itu 10 juta per bulan. Itu kalau hanya kita optimasi dengan AdSense. Padahal YouTube itu bisa dioptimasi dengan banyak hal. Jadi otomatis potensi penghasilan teman-teman bisa jauh lebih besar. Ada dari AdSense, kemudian ada dari affiliate. Terus teman-teman kalau punya produk, teman-teman bisa jual produk. Kalau teman-teman punya jasa, misalkan ada online course, teman-teman juga bisa jualan online course gitu. Kemudian yang terbaru ini ada YouTube membership, teman-teman bisa membuat YouTube membership untuk para fans teman-teman. Nah, ini otomatis potensi penghasilan sangat luar biasa. Nah, itu tadi teman-teman perbandingan antara hasil. Jadi hasilnya kita bandingkan. Coba teman-teman bandingkan sekarang, bayangkan modal dengan untuk membangun aset konvensional tadi dengan modal sekitar 780 juta, teman-teman akan menghasilkan per bulannya itu sekitar 7.500.000. Sedangkan dengan membangun aset digital berupa channel YouTube yang tadi modalnya hanya 5 juta di awal, itu teman-teman bisa berpotensi penghasilannya 10 juta bahkan lebih besar lagi per bulannya. Variabel terakhir yang kita bandingkan adalah persentase kenaikan hasil setiap tahunnya. Kita tahu sendiri kenaikan biaya di properti atau di kos-kosan itu rata-rata adalah 10% setiap tahun. Jadi kalau misalkan tadi penghasilannya 7.500.000 per bulan, maka di tahun berikutnya itu kita bisa menaikkan biaya. Jadi dari 7.500 berarti 10%-nya sekitar 750, berarti sekitar 8.250 seperti itu ya penghasilannya. Jadi naiknya 10%. Sedangkan di aset digital menurut pengalaman saya ini kita bisa men-scale up dengan percepatan tertentu. Jadi rata-rata di channel-channel saya itu per tahun itu lebih dari 10%, rata-rata di angka 30%, ada yang 50%, bahkan ada yang 100%. Seperti itu. Jadi ketika yang penting di sini di aset digital adalah teman-teman tahu caranya. Teman-teman harus menguasai ilmunya. Oke, itu tadi sekilas tentang perbandingan aset digital dengan aset konvensional. Perbandingan tadi menurut saya sangat mencolok ya perbandingannya. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah tahu perbandingannya bagaimana membangun sebuah aset konvensional dan aset digital, tapi teman-teman belum tergerak atau belum tertarik untuk membangun aset digital, maka teman-teman perlu nonton lagi video saya. Tadi coba di compare lagi perbandingan yang ada. Kalau menurut saya itu teman-teman sangat rugi ya, karena dengan modal yang dalam artian sangat kecil, tapi teman-teman bisa menghasilkan potensi yang jauh lebih besar dengan aset digital. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis aset digital yang teman-teman bisa bangun. Jadi aset digital ini ada banyak jenisnya ya. Jadi nanti di sini saya akan sampaikan beberapa dan akan sedikit saya sampaikan bagaimana teman-teman bisa membangun step-stepnya membangun aset digital. Aset digital yang pertama adalah membangun channel YouTube. Kenapa kita harus membangun channel YouTube? Ada beberapa alasan kenapa kita harus segera membangun channel YouTube. Alasan yang pertama adalah YouTube merupakan sosial media paling populer di Indonesia. Ini menurut data Hootsuite tahun 2020 kemarin, bahwa pengguna sosial media terbanyak di Indonesia itu adalah aplikasi terbesar di downloadnya itu adalah YouTube.
Alasan yang kedua adalah pengguna YouTube di seluruh dunia ini sangat banyak ya. Dia mencapai sampai 2 miliar pengguna. Alasan yang ketiga adalah YouTube ini menjadi sebuah tren. Trennya akan terus naik. Saya memprediksi tren YouTube ini semakin ke depan trennya akan semakin naik. Artinya apa teman-teman? Bahwa profesi menjadi YouTuber atau menjadi video kreator di YouTube ini akan semakin menjanjikan dan menjadi profesi yang akan semakin diminati di tahun-tahun mendatang. Nah, untuk step by step bagaimana membangun channel YouTube mulai dari nol sampai menghasilkan, ini akan saya bahas tersendiri di video-video berikutnya ya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis digital asset dan bagaimana dia bisa menghasilkan passive income. Nah, untuk di channel YouTube sendiri, untuk menghasilkan passive income, teman-teman bisa memonetize channel teman-teman dari berbagai sumber. Yang pertama adalah Google AdSense. Dari Google AdSense. Kenapa dari Google AdSense? Karena ini merupakan cara yang paling mudah dan paling simpel untuk menghasilkan passive income dari sebuah channel. Jadi teman-teman kalau view-nya sudah banyak, kemudian memenuhi syarat untuk dimonetasi dengan Google AdSense, teman-teman bisa mengajukan monetisasi, kemudian teman-teman akan mendapatkan passive income ya. Setiap bulannya gajiannya di setiap tanggal 21. Biasanya nyampe di Indonesia di rekening kita adalah tanggal 22 ketika memang tidak bertepatan dengan hari libur ya. Hari Sabtu dan hari Jumat kan hari libur bank ya. Jadi kalau bertepatan tanggal 22-nya itu hari Jumat, hari Sabtu dan hari Minggu, maka akan cair di tanggal berikutnya. Passive income yang berikutnya, teman-teman bisa mendapatkan passive income dari menjual sebuah produk atau jasa. Nah, kalau misalkan teman-teman mempunyai sebuah pembelajaran online course, teman-teman sangat bagus sekali ketika dipasarkan di channel YouTube teman-teman sendiri. Passive income yang berikutnya adalah teman-teman bisa mendapatkan passive income dari red card atau dari sponsorship atau dari promosi atau dari endorse yang teman-teman kalau sudah terkenal gitu ya, pasti akan ada banyak perusahaan-perusahaan yang mengontak teman-teman untuk menjalin kerjasama untuk mempromosikan produk mereka. Passive income berikutnya di channel YouTube ini adalah teman-teman bisa memonetize-nya dengan affiliate. Jadi affiliate ini apa? Affiliate ini adalah kita kalau mungkin teman-teman familiarnya itu seperti broker ya. Bedanya adalah affiliate ini adalah broker online gitu. Jadi kita tidak punya produk, jadi kita cukup membantu memasarkan produk-produk dari orang lain yang ketika itu terjual maka kita mendapatkan komisi secara otomatis. Itu bedanya affiliate dengan broker ya. Kalau broker mungkin harus diklaim dulu ke orangnya gitu bahwa kita ini lewat saya dan segala macam. Tapi kalau affiliate ini rata-rata sudah mempunyai sistem yang otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu repot ketika ada yang terjual produknya melalui kita, maka otomatis kita akan mendapatkan komisi. Itu kenapa kita bisa mendapatkan passive income dari affiliate. Aset digital yang kedua yang bisa teman-teman bangun adalah online course atau kursus online. Kenapa sih kita harus mempunyai aset digital berupa online course? Karena kalau menurut saya ya, pembelajaran ke depan ini masa depannya adalah dengan belajar online. Apalagi dengan sekarang di musim pandemi ya, pembelajaran online seolah-olah melakukan terjadi sebuah percepatan. Maka beberapa platform-platform yang dia mengadakan kursus-kursus online atau online course pembelajaran secara daring itu mengalami peningkatan yang signifikan. Oke, jadi teman-teman yang mempunyai bakat tertentu, keahlian tertentu itu bisa teman-teman menjual online course gitu ya. Baik secara live atau teman-teman bisa membuat dalam sebuah video di member area dan itu bisa teman-teman jual ke banyak orang yang memang membutuhkan kursus tersebut. Untuk step-step membangun online course ini juga sebenarnya sangat banyak ya bagaimana kita harus membangunnya, tapi di sini akan saya jelaskan garis besarnya. Untuk detailnya akan saya jelaskan di video-video saya berikutnya. Jadi secara umum untuk teman-teman membangun aset digital maka teman-teman harus melakukan riset. Jadi riset kebutuhan pasar. Jadi kalau misalkan saya akan membuat tutorial misalkan belajar piano atau tutorial panduan lengkap budidaya ikan cupang misalkan, seperti itu ya. Teman-teman sesuai dengan keahlian teman-teman. Tapi
tidak serta-merta teman-teman keahlian teman-teman itu bisa laku. Maka teman-teman perlu memvalidasi market gitu ya. Perlu teman-teman riset market. Ada nggak pencariannya? Banyak nggak pencariannya? Kalau ternyata pencariannya banyak, kemudian trennya juga sudah naik gitu ya. Jadi maka teman-teman bisa di step berikutnya. Step berikutnya adalah menyusun kurikulum pembelajaran online teman-teman gitu ya. Nah, step berikutnya ketika teman-teman sudah mempunyai kurikulum pembelajaran, teman-teman sudah bisa memulai untuk proses produksi. Nah, untuk proses produksi ini banyak cara ya, sebenarnya tergantung teman-teman nyamannya seperti apa. Intinya adalah teman-teman jangan terpaku pada hanya alat. Nah, teman-teman lebih terpaku saja terhadap konsep, kemudian kualitas pembelajarannya. Yang penting videonya jelas, audionya jelas, dan teman-teman menyampaikan dengan cara clear. Oke, setelah stepnya teman-teman sudah menghasilkan video gitu ya, sudah jadi video pembelajarannya, maka langkah berikutnya harus teman-teman menyiapkan sistem dan teknologinya. Jadi untuk menyimpan tadi ya teman-teman, setelah ada videonya teman-teman harus menyiapkan sistem dan teknologinya. Dan yang terakhir adalah teman-teman bisa melakukan promosi. Karena sudah produk kita udah jadi, yaitu berupa e-course tadi ya, teman-teman melakukan promosi. Nah, promosinya ini bisa dilakukan mandiri kalau memang teman-teman punya traffic source yang sudah mumpuni, atau teman-teman bisa mendistribusikan e-course teman-teman di marketplace yang memang menjual e-course tersebut. Kalau misalkan di luar negeri yang terbesar itu misalkan Udemy gitu ya. Terus kemudian kalau di Indonesia itu banyak ya, ada Skill Academy, ada Model Sekolahmu, Pintaria, dan lain-lain. Banyak sekali marketplace yang menjual online course. Baik, kita sekarang berada di aset digital yang ketiga. Aset digital ketiga yang bisa teman-teman bangun itu adalah berupa stock footage dan fotografi. Bagi teman-teman yang mempunyai hobi di fotografi atau di videographer gitu ya. Jadi teman-teman selama ini kalau melakukan hobinya mungkin masih mengeluarkan uang, mengeluarkan budget. Nah, sekarang saatnya teman-teman juga bisa menghasilkan dari hobi teman-teman, yaitu dengan menjual footage, menjual foto-foto, menjual desain dari teman-teman di situs-situs marketplace yang menjual stok foto. Nah, dari mana teman-teman mendapatkan passive income? Nah, passive income itu didapat dari ketika portofolio teman-teman, stok foto, stok footage, stok desain teman-teman itu sudah banyak yang membeli. Nah, dari situlah teman-teman sudah tidak bingung lagi bagaimana memasarkan. Nah, teman-teman tinggal duduk diam aja, teman-teman fokus menghasilkan karya, memperbanyak portofolio yang itu akan dimasukkan di situs-situs tadi ya, jual beli fotografi, stok foto dan lain-lain seperti itu, sehingga teman-teman akan mendapatkan passive income. Nah, mungkin masih ada teman-teman yang masih bingung ya. Jadi siapa yang mau sih membeli foto kita? Nah, siapa yang mau membeli desain kita? Mungkin masih ada yang terbesit di situ ya. Jadi saya jelaskan sekilas bahwa sebenarnya di sana itu ada industri yang sangat besar, yaitu masalah industri lisensi. Jadi siapa yang membeli stok foto kita kok mereka susah-susah, padahal kan bisa misalkan kenapa nggak foto sendiri gitu ya. Ini rata-rata pembelinya adalah di perusahaan-perusahaan besar yang dia untuk kepentingan efisiensi mereka lebih baik mengambil foto gitu ya. Mereka memilih foto dengan membeli foto-foto kita gitu ya untuk tujuan periklanan. Jadi misalkan untuk promosi, iklan dan lain-lain itu mereka menggunakan foto. Kenapa mereka rela sulit-sulit membeli? Karena kalau hanya sekedar mencomot ya gambar atau footage atau video di Google atau dimanapun itu akan terkena namanya pelanggaran lisensi gitu ya. Jadi teman-teman industri ini sangat besar, jadi teman-teman mungkin bisa menjadi referensi bagi yang sekarang mempunyai hobi di fotografi. Nah, untuk agensi jual beli footage dan fotografi ini banyak sekali teman-teman bisa menjualnya hasil karya teman-teman. Coba aja di-apply di agensi-agensi yang memang melakukan aktivitas jual beli footage dan fotografi. Contohnya adalah Shutterstock. Ini merupakan yang salah satu terbesar. Kemudian ada Adobe Stock, kemudian ada Pond5, ada Video Hive, ada Getty Image, Blackbox, Visual Society dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa mencari yang lain, tapi yang saya sebutkan tadi minimal itu yang sudah terbukti menghasilkan dan cukup populer.
Aset digital yang keempat yang bisa teman-teman bangun adalah berupa website ataupun blog. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mempunyai blog ataupun website yang dia mempunyai traffic yang tinggi, ini adalah merupakan sebuah aset digital yang teman-teman bisa berpenghasilan terus-menerus dari website dan blog tersebut. Nah, untuk step-stepnya bagaimana agar blog ini bisa menghasilkan passive income buat kita? Yang pertama, otomatis kita membuat bagaimana website ataupun blog kita ini ramai pengunjung. Nah, setelah ramai pengunjung ini pasti nanti akan banyak berbagai peluang-peluang monetisasi yang bisa kita keluarkan. Step pertama adalah bagaimana teman-teman bisa memperbanyak traffic. Nah, yang ini adalah mungkin teman-teman perlu mempelajari yang namanya search engine optimization, atau teman-teman bisa sering menyebutnya SEO, yaitu bagaimana cara kita mengoptimasi konten-konten kita, konten-konten artikel di blog kita, di website kita, itu bisa muncul di halaman 1 pencarian mesin pencari. Optimasi SEO ini secara garis besar, yang pertama nanti akan teman-teman bagaimana riset kata kunci. Riset kata kunci ini penting karena supaya teman-teman bisa menghasilkan traffic yang besar. Kemudian ada optimasi on page, ada optimasi yang disebut dengan off page. Nah, ketika teman-teman bisa menguasai SEO ini, maka bisa dipastikan bahwa teman-teman akan kebanjiran traffic secara organik dari mesin pencari. Langkah yang kedua setelah blog teman-teman ramai pengunjung adalah dengan memonetisasi. Nah, monetisasi blog ini teman-teman bisa memakai banyak cara. Yang pertama adalah hampir sama seperti di YouTube ya. Jadi teman-teman bisa mengoptimasi blog teman-teman dengan cara yang paling mudah dan simple, sederhana, itu adalah dengan ikut Google AdSense. Jadi Google AdSense ini membayar kita setiap impresi atau setiap klik iklan yang dilakukan. Monetisasi yang kedua di blog teman-teman bisa dengan menjual banner. Jadi rata-rata siapa sih yang mau membeli banner kita di blog kita itu adalah perusahaan-perusahaan yang mungkin produknya masih bisa spesifik dengan target pembaca di artikel kita atau di blog kita. Jadi misalkan blog kita mengulas tentang teknologi. Jadi mungkin yang akan bekerja sama nanti adalah perusahaan-perusahaan di bidang teknologi gitu ya. Baik itu teknologi misalkan di otomotif, kemudian teknologi di bidang smartphone dan lain-lain. Jadi kita bisa menjual slot banner di website atau blog kita. Cara ketiga untuk memonetisasi blog kita atau website kita adalah dengan affiliate. Nah, kembali lagi ya, affiliate tadi saya sudah jelaskan di YouTube ya. Jadi affiliate juga sama, di blog dengan di YouTube adalah caranya sama. Jadi kita memasarkan produk dari orang lain. Yang terakhir, teman-teman bisa memonetisasi blog teman-teman, website teman-teman dengan jualan. Jadi ketika teman-teman mempunyai produk ataupun jasa, teman-teman bisa pasarkan melalui blognya pribadi teman-teman. Step berikutnya agar teman-teman mendapatkan passive income dari blog adalah teman-teman harus membangun sebuah tim. Kalau teman-teman masih mengerjakan sendiri, artinya ini belum bisa passive income. Maka teman-teman harus membangun tim sehingga blog teman-teman trafficnya harapannya akan terus naik, penghasilan akan terus naik tanpa teman-teman harus berada di dalamnya lagi. Tidak harus menjalankan operasional harian. Jadi teman-teman bisa lebih santai, bisa mungkin ya sehari mengecek cuman beberapa jam seperti ini. Jadi sudah tidak lagi aktif bekerja tapi sudah pasif. Jadi untuk membangun tim ini teman-teman yang pertama tidak perlu banyak-banyak dulu, cukup satu aja. Kalau misalkan content writer dulu gitu ya, atau misalkan SEO spesialis gitu ya, teman-teman boleh. Jadi yang penting adalah bertahap. Untuk membangun tim ini bertahap, jangan langsung banyak tapi bertahap aja. Misalkan sekarang masih bisa cuman merekrut satu orang, nggak masalah, asalnya kan nanti itu sesuai dengan penghasilan dari blog atau website dari teman-teman sendiri. Oke, jadi itu tadi ya step by step bagaimana agar menghasilkan passive income dari blog. Yang pertama tadi mulai dari kita mendatangkan traffic mastery, bagaimana website kita, blog kita ini bagai banjir traffic gitu ya. Terus yang kedua bagaimana cara kita memonetisasi dengan berbagai monetisasi yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang ketiga adalah dengan teman-teman membangun sebuah tim. Aset digital yang kelima yang bisa teman-teman bangun adalah dengan menjual e-book. Nah, kenapa teman-teman perlu membangun sebuah aset digital berupa e-book? Karena memang kalau kita lihat tren sekarang,
orang lebih senang membaca e-book dibandingkan buku fisik itu sendiri. Ada banyak alasan ya. Misalkan lebih simple. Jadi misalkan bisa hanya ada banyak e-book itu bisa disimpan di HP. Jadi ketika mereka masih dalam waktu kosong, misalkan lagi menunggu di bus gitu ya. Misalkan mereka lagi waktu luang itu langsung bisa membuka handphonenya dan langsung bisa membaca. Itulah trennya e-book. Jadi otomatis kita harus, apalagi bagi teman-teman yang sudah hobi menulis ya, atau bahkan mempunyai buku, itu lebih mudah lagi. Jadi tinggal teman-teman membuat versi e-booknya. Nah, bagaimana agar e-book ini menghasilkan passive income buat kita? Hampir sama konsepnya dengan e-course ya. Kalau e-course tadi berupa bentuk video, kalau e-book ini dalam bentuk buku digital. Jadi teman-teman ketika mempunyai keahlian tertentu atau hobi tertentu atau mempunyai solusi atas permasalahan tertentu, maka teman-teman bisa menuliskan dalam bentuk e-book. Nah, setelah jadi e-booknya, maka teman-teman bisa distribusikan baik secara ini sendiri mandiri, publikasi mandiri, atau teman-teman distribusikan di situs-situs yang memang menjual e-book. Nah ini ya, ada beberapa situs-situs yang menjual e-book. Misalkan yang terbesar, salah satu contohnya adalah misalkan Google Playbook gitu ya. Terus kemudian ada Amazon Kindle Direct Publish gitu ya. Terus yang ketiga misalkan ada payhip.com, kemudian ada blurb.com, kemudian ada lulu.com dan lain-lain. Banyak sekali. Jadi teman-teman yang penting adalah memproduksi dulu e-booknya seperti apa, kemudian teman-teman menyiapkan jalur distribusinya seperti apa. Semakin banyak e-book yang teman-teman produksi dan semakin banyak terdistribusi di situs-situs tadi yang menjual e-book, maka teman-teman akan berpeluang mendapatkan passive income yang jauh lebih besar. Aset digital keenam yang bisa teman-teman bangun adalah dengan mobile app atau aplikasi mobile. Jadi bagi teman-teman developer yang menyukai membuat sebuah aplikasi gitu ya, apalagi aplikasi mobile, maka teman-teman berpotensi mendapatkan passive income yang luar biasa. Nah, dari mana sih penghasilan para pembuat aplikasi ini? Secara umum akan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu dengan kita membuat sebuah aplikasi, kemudian kita menjualnya di marketplace yang menjual aplikasi, misalkan contohnya Play Store, kemudian ada App Store, Aptoid, Malavida, Amazon App Store, Up2Down, dan lain-lain, dan masih banyak lain. Artinya teman-teman akan mendapatkan misalkan jadi aplikasi teman-teman ini berbayar. Misalkan aplikasi sekali download 20.000 gitu ya. Misalkan tergantung level, ada level-levelnya mungkin ya, teman-teman pakai strategi level 30.000, 100.000 dan lain-lain, terserah strategi pricing dari teman-teman. Artinya semakin banyak terdownload, maka teman-teman akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Misalkan taruhlah kita mempunyai aplikasi yang kita bandrol dengan harga misalkan 100.000. Nah 100.000 ketika ada 100.000 pendownload, teman-teman bisa hitung ya berapa penghasilan yang didapatkan. Nah itu tadi cara memonetisasi dengan menggunakan aplikasi berbayar. Nah cara kedua adalah dengan aplikasi gratis. Jadi kita membuat aplikasi, kemudian kita distribusikan ke marketplace yang menjual aplikasi tadi ya, yang bisa marketplace yang bisa mengunduh aplikasi, tapi video kita akan diunduh seseorang itu dengan gratisan. Pertanyaannya dari mana penghasilan kita sebagai yang punya aplikasi? Nah, penghasilannya adalah dari Google AdSense atau kalau di dunia aplikasi itu namanya AdMob gitu ya. Dari AdMob kita akan mendapatkan penghasilan. Jadi biasanya ciri khas aplikasi-aplikasi gratis itu, maka ketika ada AdMob-nya, maka nanti orang ketika buka aplikasi kita maka akan ada iklan. Nah, itu. Iklan itu ketika kita mengimpresi, bayarannya adalah per impresi dan juga per klik. Jadi ketika ada yang semakin banyak orang mendownload aplikasi kita, maka potensi penghasilan kita juga akan semakin besar. Nah, di aplikasi ini strateginya teman-teman bisa menentukan ya, apakah teman-teman menentukan strategi berbayar atau strategi gratisan. Yang jelas teman-teman bisa memakai keduanya, atau teman-teman bisa memakai strategi kualitas ataupun strategi kuantitas. Artinya kalau kualitas itu teman-teman mendevelop sebuah aplikasi kemudian dibagusin sekalian sehingga penggunanya akan semakin banyak, atau teman-teman juga bisa memakai strategi kuantitas. Jadi teman-teman membuat aplikasi banyak gitu ya, sehingga dengan harapan
pendapatan tidak hanya dari satu aplikasi tapi banyak aplikasi. Tapi biasanya kalau kita mempunyai banyak aplikasi, kita biasanya tidak begitu mementingkan kualitas ya, tapi yang dikejar adalah tadi jumlah download gitu ya, terus kemudian jumlah usernya berapa. Semakin banyak downloader yang aplikasi orang-orang yang mendownload aplikasi kita, maka penghasilan pasif income yang kita dapatkan juga akan semakin besar. Aset digital ketujuh yang bisa teman-teman bangun adalah dengan menjual template website. Nah, ini sangat cocok bagi teman-teman yang jago desain, yang jago UI ya, yang jago bisa mendesain sebuah template website. Nah, ini adalah peluang bagi teman-teman bisa menghasilkan passive income. Ketika polanya hampir sama dengan tadi ya, footage ya, menghasilkan video-video. Kalau ini kita menghasilkan template website. Template website, semakin banyak template website yang kita produksi, semakin banyak portofolio kita dan semakin berkualitas template website yang kita punya, maka ini akan semakin banyak di-download atau dipakai atau dibeli oleh orang. Nah, ini adalah contoh berikut marketplace yang bisa teman-teman gunakan untuk menjual hasil template websitenya. Misalkan yang pertama adalah ThemeForest. Ini yang sudah merupakan terkenal ya di marketplace global. Kemudian yang kedua adalah Creative Market. Kemudian tiga adalah Mojo Themes. Yang keempat adalah ThemeSnap. Yang kelima adalah WP Shop dan lain-lain. Masih banyak sekali marketplace yang bisa menjual beli template website. Jadi teman-teman yang punya keahlian itu bisa mengoptimalkan dan mendapatkan passive income dengan menjual template website. Aset digital ke-8 yang bisa teman-teman bangun adalah dengan membangun bisnis online yang sudah tersistem. Nah, kuncinya di sini adalah tersistem. Otomatis berarti teman-teman bisnis online apapun yang teman-teman sudah membangun sistemnya, yang sudah mempunyai tim, artinya ketika bisnis online ini sudah tidak perlu keberadaan Anda hadir di setiap harinya gitu ya. Jadi mungkin setiap harinya teman-teman cukup mengecek selama 1 jam gitu, karena semuanya sudah dijalankan secara otomatis oleh tim Anda. Nah, contoh bisnis online itu apa saja sih yang bisa kita bangun? Ini banyak sekali ya. Ini yang misalkan yang bisa saya contohkan, misalkan toko online gitu ya. Terus kemudian teman-teman bisa membuka jasa penulis konten. Kemudian kalau teman-teman jago mendevelop sebuah aplikasi, teman-teman bisa membuat software house gitu ya. Atau yang simple tanpa modal, teman-teman bisa jualan di marketplace. Nah, jualan di marketplace walaupun sebagai dropshipper, ini teman-teman juga tetap bisa membangun sebuah sistemnya sehingga bisa aktivitas ini bisa berjalan otomatis. Terus misalkan contohnya lagi adalah teman-teman membuka jasa digital marketing agency gitu ya, dan lain-lain. Intinya di sini adalah ketika teman-teman mempunyai bisnis online dan bisnis online itu sudah tersistem sehingga teman-teman tidak perlu hadir secara full time gitu ya, tetapi bisa menghasilkan dengan bisnis online tadi menghasilkan profit dan itu bisa menghasilkan passive income buat teman-teman. Nah, itu tadi 8 aset digital yang bisa teman-teman bangun. Jadi memang aset digital tadi karakteristiknya adalah bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang pengen mempunyai aset, pengen menghasilkan passive income tapi dengan keterbatasan modal. Konsekuensinya teman-teman harus memang mengetahui ilmunya. Jadi masing-masing aset tadi punya ilmunya masing-masing. Teman-teman bisa mastering satu saja cara menghasilkan dari passive income dari aset digital, itu teman-teman akan udah luar biasa seperti itu ya. Apalagi teman-teman mempunyai banyak sumber income dari beberapa digital aset. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Macam-macam aset digital, terus bagaimana step-stepnya agar menghasilkan passive income. Tadi saya hanya menyebutkan 8. Nah, mungkin teman-teman yang lain punya model aset digital yang lain. Kita coba diskusi ya, teman-teman tuliskan di komentar. Kita berdiskusi di sana. Semoga bisa mencerahkan dan bisa mungkin menambah insight buat teman-teman yang lain agar bisa membangun passive income-nya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses.